Harapan dari pensiunan atau para purna bakti itu ketika masuk di masa pensiun itu adalah pertama tentu harapan sehat di masa pensiun. Ini backupnya ada pada sistem jaminan kesehatan nasional yang pelaksananya adalah BPJS Kesehatan. Tapi kalau mau sempurna tentu dengan asuransi kesehatan lainnya yang dibayar sendiri dari kantong. Kemudian harapan berikutnya adalah harapan sejahtera lahir batin. Tersedianya pondokan atau rumah tinggal, baik sewa atau milik. Eh, kita lihat contoh-contoh banyak sekali ketika sudah pensiun harus keluar dari rumah dinas dan segera dieksekusi rumah dinas itu, akhirnya terlunta-lunta rekan kita pensiunan ini. Dan ini yang perlu difikirkan oleh kita bersama, baik PWRI maupun Korpri, supaya teman kita yang nanti akan pensiun itu tidak terlunta-lunta. Kita harapkan sejahtera. Kemudian cukup pangan. Kami berpendapat bahwa harapan kesejahteraan itu di ketika pensiun itu tidak, mohon maaf, tidak susah makan, tetapi gampang pangannya ada. Kemudian mudah bergerak, bersosialisasi dan berkegiatan. Jadi apa namanya, teman-teman sekalian, kalau kita kurang bergerak, kita akan cepat kaku, urat-urat dan sebagainya, sehingga saya menyarankan ini merupakan satu harapan juga, dan ini juga banyak teman-teman yang berharapan bahwa ketika masuk masa pensiun tetap bisa ada kegiatan yang bergerak. Yang berikutnya adalah tersedia dukungan fasilitas. Bukan meminta spesial khusus untuk para pensiunan, tetapi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, terutama yang tinggal di DKI Jakarta, eh, kita mendapatkan keringanan pajak. Semua pensiunan itu dapat keringanan pajak PBB. Kemudian retribusi dapat keringanan. Kita angkutan Transjakarta dapat pembebasan 0 rupiah, baik yang bersifat oplet maupun yang bersifat bus. Tapi mudah-mudahan nanti akan menjurus seluruh Indonesia dengan dorongan dari Korpri dan dari PWRI supaya angkutan untuk para senior citizen ini dapat gratis. Kalau di Jakarta sudah gratis. Ini harapan kita supaya para pensiunan ini sejahtera. Kemudian harapan kejelasan tentang pengelolaan sistem pensiun. Nah, ini yang terkait dengan penjelasan Pak Aris tadi. Kejelasan tentang sistem pembiayaan pensiun. Sistemnya ini pay as you go masih kita mau teruskan, contribution ataupun sistem lain lah yang akan ditetapkan. Ini semua bisa diatur di dalam undang-undang. Masalahnya undang-undangnya tadi sudah Pak Aris sampaikan sudah ketinggalan zaman. Undang-Undang nomor 11 tahun 69 tidak mengatur tentang bagaimana sistem itu kita kembangkan. Ada 11 aspek yang perlu diatur di dalam undang-undang yang baru. Karena tadi Pak Aris menyampaikan bahwa reformasi pensiun itu antara lain mandatnya ada di undang-undang baru tentang ASN dan diminta akan diatur dengan PP. Tidak bisa diatur dengan PP. Itu harus diatur dengan undang-undang. Menggantikan Undang-Undang nomor 11 tahun 69. Mencabut undang-undang tersebut dan menggantikannya dengan undang baru dengan mengatur ada banyak aspek yang harus diatur tentang pensiun. Kemarin waktu undang-undang tentang ASN itu diperbaiki, kami dari PWRI sudah mengirim surat resmi kepada Komisi 2 DPR, masukan tentang apa yang harus diperbaiki, tetapi masukan kami dianggap terlambat. Padahal banyak yang harus diatur terkait dengan pensiun. Kemudian kejelasan tentang besaran manfaat, tadi sudah Pak Aris sudah menyampaikan, kalau ada inflasi bagaimana itu bisa disesuaikan dengan inflasi. Ini juga tidak fleksibel pengaturan yang ada dalam undang-undang pensiun yang ada sekarang, sehingga manfaatnya itu diatur, ya kalau bisa diatur diatur, kalau tidak diatur. Jadi kita sudah sempat tidak 2 tahun kita tidak menerima kenaikan gaji pensiun. Kemudian usia pensiun ini harus ditetapkan jelas. Ada yang 58, ada yang 60, ada yang 65, ada yang 70. Kalau menurut kami di PWRI, kami sudah sepakat bahwa semua usia pensiun 58 sesuai dengan undang-undang. Selebihnya adalah kalau diperlukan tenaga oleh pemerintah, itu dengan kontrak. Jadi kontrak, jadi ada kesejahteraan yang terjamin. Kemudian
cakupan peserta pensiun yang diatur dengan undang-undang sekarang, Undang-Undang 11 itu, Undang-Undang 11 tahun 69 itu hanya mengatur pensiun pegawai, pensiun janda, dan duda pegawai. Tapi tidak mengatur pensiun BUMN bagaimana, pensiun BUMD bagaimana. Di daerah banyak BUMD yang juga masuk masa pensiun, kita perlu atur. Kemudian perlindungan bagi janda duda pensiunan, ini juga tidak jelas dengan undang-undang. Harapan kami semua para pensiunan ini bisa diatur jelas karena ada perbedaan antar perlakuan janda duda TNI Polri dengan janda duda PNS. Jadi kalau kami yang pria ini PNS meninggal dunia pensiunan, janda kami itu dapat 3 bulan. Dan kemudian tapi di TNI lain lagi. Aturan ini kita perlu atur supaya jangan ada perbedaan. Kemudian transparansi pengelolaan dana pensiun. Dana pensiun kita, dana pensiun PNS itu kan dititipkan kepada PT Taspen. Tetapi kami tidak pernah menerima gambaran bagaimana rencana pendayagunaan tersebut. Sehingga mohon maaf ini di forum yang mulia ini saya kemukakan bahwa telah terjadi juga penyimpangan dalam pemanfaatan dana pensiun itu. Dan itu sudah fakta, dan jadi saya tidak sekarang masih diusut oleh yang APH, aparat penegak hukum. Intinya adalah kami tidak ikut dalam pengawasan. Mestinya kalau dana kami itu mau diinvestasikan, kami juga ikut mengawasi. Kemudian kesesuaian dengan kebijakan perlindungan sosial lainnya di Undang-Undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemberi kerja dan pekerja menyimpan sejumlah dana untuk jaminan hari tua. Kita tidak ada aturannya dalam Undang-Undang Nomor 11. Hanya gaji kita saja yang dipotong PNS ini. Kemudian sebelum memasuki masa pensiun, PNS berharap dipersiapkan dengan kegiatan pelatihan dan pembekalan. Saya adalah contohnya. Masuk masa pensiun itu tidak pakai dipersiapkan, masuk saja dalam masa pensiun dan siap tidak siap, dan ini terjadi di seluruh lapisan PNS. Saya kira ini berakibat, nanti kita lihat di akibatnya, bahwa kita tidak memasuki suatu medan baru yang kita tidak ada persiapannya. Baik, lanjut. Kenyataan yang ada, tadi harapan, sekarang kenyataan yang ada. Jumlah semakin meningkat, jumlah lansia ini diantaranya tentu lansia mantan PNS itu tahun 2023 31 juta. Tahun 2045 itu lansia kita diperkirakan 63 juta orang. Dan diantaranya 3,5 juta adalah anggota PWRI pensiunan atau purnabakti PNS. Kenaikan rata-rata yang pensiun se-Indonesia itu rata-rata 150.000 orang pensiun seluruh Indonesia. Ini kalau tidak mengalami persiapan akan terjadi bahwa banyak kualitas atau kondisi fisik mental menurun, dan belum lagi dengan dampak dari dinamika global, lingkungan alam, pemanasan global, perubahan musim dan sebagainya. Yang paling menyedihkan adalah mereka tidak bisa melakukan adjustment pribadi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Data sementara menunjukkan bahwa hanya sekitar 7% dari anggota pensiunan yang dapat menikmati masa pensiun. Selebihnya belum atau tidak siap menghadapi masa pensiun. Tahu-tahu besok sudah pensiun. Dan mereka masih keluar rumah dengan membawa tas dan berseragam korpri. Ternyata, oh hari ini tidak ada apel karena saya sudah libur. Kemudian tidak tahu, tidak paham tentang masa pensiun, tentang apa sebenarnya yang terjadi di dalam masa pensiun. Menghadapi masalah keuangan, terpaksa bekerja lagi di luar kompetensi. Jadi bekerja tetapi di luar kompetensi yang ada. Kemudian biaya hidup semakin tinggi, belum mempunyai rumah tinggal yang memadai. Ini kenyataan yang ada. Kemudian 80% SK pensiunnya disekolahkan. Jadi ini kenyataan, Bu moderator, Bu Fitri. 80% anggota kita itu SK pensiunnya disekolahkan, baik di Perum Pegadaian maupun di bank dan sebagainya. Mudah-mudahan jumlahnya semakin menurun yang SK pensiunnya disekolahkan.
Kemudian ada yang terjerat dengan pinjol dan judol. Lanjut. Nah, tadi Pak Aris Pariputi menyampaikan bahwa eh, peran PWRI, peran organisasi bisa menjembatani. Kami telah berperan menjembatani antara kondisi nyata dengan harapan yang diinginkan. Prinsipnya adalah perbaikan kondisi ini tidak bisa dilakukan sendirian, harus bersama-sama. PWRI dan Korpri harus bergandeng tangan. Kita harus bersama-sama memperbaiki ini. Jadi Bapak Ketua Korpri yang saya hormati, kita harus bersama-sama bergandengan tangan memperbaiki. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bersama-sama mengusulkan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69. Tidak hanya itu yang menyangkut dengan kita semua para pensiunan. Ada lagi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia. Itu juga harus diperbaiki. Kalau tidak, kesejahteraan lansia itu hanya kesejahteraan di atas kertas. Tidak bisa kita hidup sejahtera dengan sebagaimana yang harus semestinya. Kemudian perbaikan kondisi harus konseptual. Kita harus punya pemikiran arah mana yang kita tuju dan bersifat taktis serta terorganisir, tidak bisa bersifat parsial. Kemudian sambil melakukan upaya besar, upaya kecil kita tetap lakukan. Nah, inilah yang kita lakukan di PWRI untuk teman-teman mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. PWRI adalah organisasi perjuangan para pensiun. Ini tidak hanya organisasi baru kemarin, tetapi organisasi sejak tahun 1962 mempersatukan 21 organisasi pensiunan PNS dalam satu wadah. Dan saya hanya ingin menyampaikan bahwa tahun 1993 seluruh organisasi pensiunan itu sepakat bahwa PWRI adalah wadah tunggal pensiunan seluruh Indonesia. Kemudian ada yang tanya, bagaimana dengan organisasi pensiunan lainnya yang mereka adalah ikut di dalam PWRI sebagai OP, organisasi pensiunan instansi. Jadi seperti di Kementerian Dalam Negeri ada OP PWRI Kementerian Dalam Negeri yang bernama P2BP, Persatuan Purna Bakti Pegawai Kementerian Dalam Negeri, dan yang lain juga begitu. PWRI bersifat nasional, tujuannya mempersatukan persatuan dan kesatuan, solidaritas Tama agar memiliki moral yang kuat dalam masa pensiun. Kegiatan tahun 2025, kami telah bertemu rombongan PWRI ini bertemu dengan Balik DPR RI untuk mengusulkan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69. Jadi bukan hanya OMDO, tapi kami langsung ke DPR dan kami bertemu dengan Ketua Balik, Bapak Dr. Bob Hasan, dan juga kami mengusulkan perbaikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98. Kami lakukan ini tanggal 20 Januari 2025 yang baru lalu, ketemu dengan Balik DPR RI, dan dimintakan pada kami untuk membuatkan kajian makalah yang lebih lengkap. Kemudian pertemuan dengan Gubernur KDKI terpilih Jakarta untuk pengusulan lanjutan dukungan terhadap sekolah lansia. Jadi yang sekarang sudah dilakukan di Jakarta Selatan, kami mohon dukungan Pak Gubernur agar tahun 2025 ini seluruh wilayah Jakarta itu diselenggarakan menyimpan dana tabungan perumahan di Bapertarum. Tetapi Bapertarum dibubarkan dan semua tanggung jawabnya diserahkan kepada BP Tapera. Dan BP Tapera kesulitan untuk menemukan di mana para pegawai yang sekarang sudah pensiun. Dan itu bekerja sama dengan kami, dan memang tidak mudah karena sampai sekarang juga belum tuntas. Kita akan lanjutkan sekarang dengan memperbaiki MOU-nya. Kemudian dengan kementerian-kementerian yang berubah nomenklatur. Jadi kami sudah ada MOU juga dengan kementerian lainnya yang sekarang berubah nama. Jadi seperti misalnya tahun lalu dengan Kementerian Koperasi dan UKM, sekarang Kementerian Koperasi sendiri, UKM sendiri, sehingga kita harus perbaiki. Kemudian perayaan HUT PWRI tahun ke-63 tahun ini,
Ini akan bersamaan dengan peresmian gedung baru PWRI, penyelenggaraan seminar nasional tentang peningkatan kesejahteraan Purnabakti PNS melalui perbaikan Undang-Undang 1169 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98. Ini kami rencanakan kami akan mengundang teman-teman seluruh Indonesia dari PWRI seluruh Indonesia untuk kita membahas masukan bagi perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69. Nanti akan saya sampaikan hal-hal yang perlu kita perbaiki. Kemudian ada pementasan kesenian dan lain-lain. Lanjut. Nah, terakhir langkah menuju ke kesejahteraan pensiunan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah perbaikan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai, perbaikan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia, perbaikan revisi Undang-Undang 11 Tahun 69 tentang pensiun. Ini mencakup perbaikan tentang bagaimana undang-undang baru itu mengatur fleksibilitas respon terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi. Kemudian sistem pembiayaan pensiunan. Ya kita pilih saja, kita mau tetap pay as you go atau kita mau pilih contribution atau kita pilih sistem lain lah yang kita sepakati bersama. Kemudian keterbatasan dalam pengelolaan dana pensiun ini juga tidak memberikan optimalisasi tentang peluang investasi. Ini perlu kita perbaiki. Pengawasan terhadap penggunaan uang pensiunan juga kita perbaiki. Kemudian minimnya perlindungan terhadap pensiunan perempuan. Ini juga belum diatur dengan Undang-Undang Nomor 11, terutama janda pegawai yang mungkin menghadapi kesulitan dalam ekonomi. Kurang sinkronnya dengan undang-undang baru, kita punya banyak undang-undang baru, antara lain sistem jaminan sosial, tentang ASN yang juga kita belum atur. Yang perlu kita atur adalah melalui revisi undang-undang kita melakukan penyesuaian, memberikan kemudahan dalam penyesuaian terhadap inflasi, diversifikasi dana pensiun, peningkatan pendidikan pensiun. Ini kita perlu masukkan dalam satu undang-undang menjadi mandat bagi pemberi kerja, yaitu pemerintah, bahwa pemerintah wajib mempersiapkan PNS yang akan memasuki masa pensiun. Jadi rekan-rekan anggota Korpri yang pada pagi ini ikut dalam seminar ini, belum ada mandatnya bahwa yang mengharuskan bahwa pemberi kerja kita, majikan kita, yaitu pemerintah, harus menyiapkan teman-teman yang akan masuk masa pensiun. Bagaimana penyiapan itu? Kami telah membahasnya dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri karena kami terikat dengan MOU dan sudah ada materi yang perlu dijalankan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Tapi ini saya kira kita perlu perluas seluruh kementerian, kita perlu persiapkan teman-teman. Kemudian integrasi dengan undang-undang baru juga perlu kita siapkan. Saya kira secara umum itu yang kami siapkan. Lanjut, terakhir apa? Ini adalah gedung kantor PWRI yang baru yang insya Allah selesai pada bulan Juli. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.